Kembali di iNewsroom, pemirsa, pemerintah sudah mengevakuasi 538 warga negara Indonesia dari Khartoum, Sudan yang saat ini tengah dilanda pertempuran. Mereka akan dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi. 538 WNI yang dievakuasi tahap 1 terdiri dari 240 laki-laki, 273 perempuan, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, para WNI dievakuasi dengan 8 bus dan 1 minibus milik KBRI. Evakuasi pertama berangkat dari Khartoum menuju Port Sudan pada hari Minggu kemarin dan akan menempuh perjalanan selama 15 jam sepanjang 830 km. Dari Port Sudan, mereka akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Bidang 1 Ikatan Alumni Sudan, Bidang SDM dan Organisasi Muhammad Fahru Razi Ansar. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Baik, Mas, sebelumnya boleh diinformasikan berapa tahun sempat tinggal di Sudan? Kebetulan Alhamdulillah saya dari 2010, S1, kemudian S2, lanjut lagi S3, selesai tahun 2022 kemarin. Jadi total 12 tahun di sana, namun ada pulang-pulangnya juga. Oke, Beberapa kali sempat baik. liburan pulang, mungkin ya 10 tahun lah Baik, kira-kira. cukup lama ya, 12 tahun. Apa yang Ya. Anda ketahui, apa yang bisa Anda informasikan kepada kami terkait dengan perang saudara yang saat ini kembali meletus di Sudan? Saya kira selama saya di sana, ini adalah kejadian yang paling parah karena ini terjadi antara militer dengan paramiliter ya, yang biasa dikenal dengan RSV ya, Rapid Support Force. Nah ini tentara bentukan presiden sebelumnya Umar Bashir di Darfur, dan mereka memang punya keahlian-keahlian khusus untuk menaklukkan beberapa tempat atau beberapa daerah, dan parah karena ini terjadi antar militer di tengah kota, di ibu kota, yang mana di situ ada kampus-kampus kita, warga negara asing. Kalau dulu kejadian semenjak saya di S1, waktu S1 dan seterusnya, itu rata-rata di Sudan Selatan atau di Darfur, jauh dari ibu kota. Sehingga hari ini sangat menyedihkan, dan ini pertama kali terjadi evakuasi selama saya dari 2010 sampai 2022. Baru kali ini terjadi evakuasi karena memang suasananya sudah sangat genting sekali. Iya. Ini yang Anda sebutkan tadi, ini yang terparah. Artinya sebelumnya kalau baku tembak ataupun letupan-letupan itu tapi pernah terjadi selama 12 tahun Anda berada di sana? Sangat jarang. Beberapa kali terjadi waktu kudeta 2019, saya awal-awal S3, beberapa kali terjadi tapi bisa diredam karena itu dalam bentuk demonstrasi, dan itu antara sipil dengan militer, sehingga tembak-menembak itu tidak terlalu banyak seperti Oke. sekarang antara militer dengan paramiliter, Mbak. Baik, kalau warga negara Indonesia di Sudan ini mayoritas berprofesi sebagai apa? Apakah mahasiswa atau di sana sebagai pekerja? Mayoritas mahasiswa, dari 1.200 ini boleh saya katakan 800-nya itu mahasiswa, Mbak. Di berbagai kampus, kebanyakan mereka di International University of Africa di Khartoum, tempat saya menempuh pendidikan dari S1 sampai S3, itu di kampus ini yang paling banyak karena memang dibangun oleh Liga Arab dan diberikan fasilitas beasiswa. Lokasi WNI di sana yang Anda sebutkan tadi mayoritas ini, apakah memang berdekatan dengan tempat terjadinya perang saat ini? Ya, jadi paramiliter itu mengambil tempat di belakang asrama Maududi namanya. Asrama itu masih berada di lingkup kampus International University of Africa. Jadi memang sangat parah karena sangat dekat, dan bahkan beberapa video dari teman-teman sendiri yang dikirimkan kami lewat WhatsApp itu mereka sampai menyelunup masuk ke kampus-kampus yang ada di kampus International University of Africa ini. Jadi memang akhirnya mereka diungsikan ke beberapa tempat safety house kayak di KBRI, ada di rumah Wahda Islamiyah, kemudian di sekretariat PPI Sudan, dan beberapa titik-titik lain yang agak lumayan jauh, tapi masih tetap hari-hari pesawat dan peluru itu kemana-mana dan masih bisa didengar, sangat dekat. Artinya memang evakuasi ini seharusnya segera dilakukan. Betul sekali. Dan saya kira saya mengapresiasi banget dalam keadaan genting seperti ini,
Bapak Duta Besar kita, Bapak Sunarko dan Kementerian Luar Negeri mau mengambil jalur evakuasi ini sangat tepat bagi saya karena kita tidak pernah tahu sampai kapan perang ini akan berakhir karena kedua belah pihak ini sangat kuat ya, baik dari militer maupun paramiliter yang sudah teruji kemampuannya. Ibarat sekarang ini yang militer ini Jenderal Burhan ini presiden militer saat ini dan wakilnya ini adalah yang ketuanya paramiliter ini adalah wakil presidennya sementara sampai nanti kesepakatan pemilu. Jadi memang sangat rawan dan ini adalah keputusan yang sangat tepat untuk mengevakuasi warga negara kita. Baik, Mas Ansar, apakah ada rekan Anda yang berada dalam rombongan WNI yang dievakuasi? Banyak sekali, karena bahkan tadi saya masih sempat video call dengan adik-adik di sana. Dari 538 itu, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka adik-adik kita. Karena saya 12 tahun jadi mengenal banyak sekali orang di sana termasuk staf-staf KBRI, duta besar saya kenal, sekretaris dubes dan termasuk yang belum terevakuasi ini masih ada sebahagian mereka di Khartoum dan masih terus berkomunikasi. Saat ini kendala adalah mencari bus yang siap mengantar, Mbak. Ini kendala saat ini karena bus yang mau mengantar ke Port Sudan itu tidak sembarangan dan tidak semua bus mau. Dan tentu dengan harga yang sangat mahal sekali ya. Saya dapat informasi tadi malam luar biasa harga satu bus untuk perjalanan ke Port Sudan yang tadinya tidak sampai segitu gitu, Mbak. Ya, mungkin karena Dari informasi terakhir yang Anda terima sudah sampai di mana saat ini rombongan WNI yang dievakuasi tahap 1? Sudah ada di Port Sudan dan alhamdulillah mereka dalam keadaan aman, sebagian men-selfie dirinya dalam keadaan aman dan juga para teman-teman mahasiswa juga beberapa sudah mulai terkonek lagi internetnya. Sempat beberapa mereka kehilangan internet, Mbak, dan itu membuat kami dan beberapa pengurus di Ikatan Alumni mulai was-was, khawatir ada apa-apa, tapi alhamdulillah tadi sudah mendapatkan beberapa foto dari mereka sehingga akhirnya alhamdulillah kita yakin bahwa mereka aman. Yang saat ini kita perlu doa ya, yang mungkin doa yang serius dan betul-betul berdoa adalah untuk keselamatan yang evakuasi tahap kedua ini, ya. Agar kemudian sisa dari 1.209, kemudian 538 sudah di sana, berarti yang tersisa sekitar 600 lebih atau 700-an. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sebagaimana evakuasi pertama dan selamat sampai Port Sudan. Insya Allah dari Port Sudan ke Jeddah dan dari Jeddah insya Allah ke Indonesia, ke Jakarta. Baik, masih ada 600 lebih yang masih belum dievakuasi. Tadi yang Anda sampaikan, apakah memang kendala evakuasi ini karena keterbatasan transportasi atau juga ada WNI yang mungkin memang lokasinya bisa dikatakan lebih aman sebenarnya berada di tempat yang jauh dari titik peperangan? Tidak ada. Evakuasi adalah satu-satunya cara terbaik untuk menghindarkan diri atau menyelamatkan diri dari peperangan dan peluru-peluru yang bisa saja nyasar kapanpun. Dan keadaan-keadaan yang kita tidak tahu, apalagi serangan sekarang sudah mulai ada yang dari udara, pakai tank, gedung-gedung sudah banyak yang hancur, gedung Kementerian Pendidikan sudah hancur, beberapa gedung yang lain juga di ibu kota sudah hancur, bandara pun sudah hancur. Jadi memang evakuasi adalah solusi paling tepat saat ini dan alhamdulillah KBRI lewat kerja kerasnya. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Baik. Mereka bisa mengumpulkan mahasiswa dan WNI yang lain dalam satu tempat dan bisa dievakuasi secara bertahap. Dan itu kendala mereka evakuasi memang bus, Mbak. Karena tidak semua bus mau, Mbak. Resikonya sangat berat dan sangat tinggi. Makanya harga ke sana juga sangat fantastis, ya. Baik, kita sama-sama doakan keselamatan WNI di sana dan kita doakan juga agar segera mendapatkan transportasi untuk evakuasi tahap kedua. Terima kasih Mas Muhammad Fahrul Rozi, Ketua Bidang Alumni 1 Ikatan Alumni Sudan, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kita ke informasi lain, sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati pengunjung, mulai dari Ragunan hingga kawasan Monumen Nasional menjadi lokasi favorit warga untuk berlibur bersama keluarga. Wisata Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu wisata edukasi murah yang paling diminati masyarakat untuk bertamasya bersama keluarga. Pengunjung bisa menikmati suasana di Ragunan dengan membayar seharga Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Karena mungkin lebih ekonomis harga tiket masuknya, terus juga lebih dekat dari rumah saya, terus juga lebih seru ya, lebih banyak ya dibanding satwa-satwa lainnya gitu. Keseruan apa aja sih Kak yang ada di sini? Seru banget karena banyak tukang makanannya juga.
Hingga kini tercatat ada sekitar 15.000 pengunjung yang datang ke Ragunan. Jumlah ini pastinya akan terus bertambah. Selain di Ragunan, kawasan Pantai Indah Kapuk juga dipadati pengunjung. Salah satunya di tempat wisata Aloha Pasir Putih yang menyuguhkan suasana pantai layaknya di Hawaii. Pengunjung yang datang pun tidak perlu membayar. Mereka hanya harus mengikuti atau memfollow akun Instagram resmi dari Aloha Pasir Putih. Saya dari Jambi, liburan ke sini. Untuk di Jakarta sih udah keren sih. Di sini kan jarang ada kan yang tempat-tempat kayak Bali vibes gitu. Hingga kini pengunjung yang datang terus bertambah. Bagi warga yang datang diimbau untuk menjaga kebersihan di sepanjang pantai Aloha, Pantai Indah Kapuk. Sementara itu di kawasan Monumen Nasional, warga terus berdatangan untuk menghabiskan libur Lebaran. Hingga kini total pengunjung mencapai 1.000 orang. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini datang untuk menikmati suasana kawasan Monas. Monas sendiri sempat ditutup pada hari pertama Lebaran. Namun kini telah dibuka hingga tanggal 30 April 2023. Monas akan kembali ditutup pada tanggal 1 Mei 2023 karena bertepatan dengan libur nasional Hari Buruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepadatan juga terjadi di Pantai Ancol, dan untuk mengetahui situasi liburan Idul Fitri di Pantai Ancol, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Vidya Ramadhani. Vidya, bagaimana suasana di Pantai Ancol saat ini? Apakah masih ramai? Baik Stefani dan pemirsa, beginilah suasana Taman Impian Jaya Ancol, atau lebih tepatnya di tempat kami berada saat ini, yaitu di Pantai Lagun Ancol. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tampak di belakang saya banyak sekali pengunjung yang datang meramaikan Pantai Ancol ini untuk berlibur dan atau menghabiskan waktu cuti bersama. Dan memang Pantai Ancol ini masih merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat ibu kota maupun masyarakat luar ibu kota seperti Bekasi dan Depok. Dan juga Stefani, menurut informasi yang kami dapatkan dari Pantai Ancol sendiri, ada sebanyak lebih dari 100.000 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol saat ini, dan mayoritas diantaranya merupakan keluarga. Dan untuk Pantai Ancol ini sendiri banyak aktivitas yang dapat digunakan dan dilakukan oleh pengunjung, seperti bermain di pantai, berenang di laut, makan-makan, berfoto-foto, atau hanya sekedar menikmati suasana sore di Pantai Ancol ini. Bagi Anda yang hendak berkunjung ke Pantai Ancol atau Taman Impian Jaya Ancol ini, saya sarankan untuk datang lebih cepat atau lebih awal, karena pukul 4 tadi sudah dikabarkan bahwa terjadi penutupan penjualan tiket masuk karena jumlah pengunjung yang membludak dan juga kemacetan yang terjadi di pintu masuk. Sekian dari saya, Stefani. Ya, Vidya, apakah ada aturan khusus yang diterapkan selama masa libur Lebaran ini? Ya Stefani, untuk aturan sendiri kami saat ini belum mendapatkan informasi mengenai itu, namun untuk informasi mengenai peraturan yang ada, sepertinya itu ada pengunjung tidak diperbolehkan untuk parkir di dalam, jadi untuk di kantong parkir saja, begitu Stefani. Baik, terima kasih Vidya Ramadhani melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, cuaca panas menyengat selama sepekan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta warga memakai tabir surya. Menurut BMKG, cuaca panas akibat dinamika atmosfer yang tidak biasa dan gelombang panas di wilayah Asia. Informasi yang diunggah di akun resmi Instagram BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia hari ini akan mengalami tingkat indeks UV tinggi, bahkan sangat tinggi dan ekstrem berbahaya. Indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. BMKG mencatat indeks UV mulai meningkat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana wilayah tengah dan timur Indonesia mulai masuk level moderat, lalu level tinggi. Pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, BMKG memperkirakan tingkat indeks UV di wilayah Indonesia sangat tinggi hingga ekstrem. Di level tersebut, indeks UV berkisar 8 hingga 10. Peningkatan suhu ini akan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, BMKG pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan tabir surya dan mengurangi waktu terpapar matahari pada pukul 10 hingga 16. Tim Liputan iNews melaporkan.
17 wisatawan yang sedang menikmati libur lebaran di kawasan pantai Batu Bentang, Pelabuhan Ratu terseret ombak. 12 berhasil diselamatkan sementara 5 lainnya hilang terbawa arus. Inilah detik-detik saat tim SAR beserta nelayan berupaya menyelamatkan 10 wisatawan yang terseret ombak saat sedang berenang di pantai Batu Bentang, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Petugas berhasil menyelamatkan 8 orang dan mengevakuasinya ke rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya hilang terbawa ombak dan belum ditemukan. Kejadian bermula saat para korban tengah asyik berenang di pantai. Namun tiba-tiba ombak besar datang menyeret korban hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian kedua korban dengan menyusuri laut menggunakan kapal patroli. Selain di pantai Batu Bentang terdapat 2 wisatawan yang juga masih hilang di pantai Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, dan 1 orang hilang di pantai Ombak Putih, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Total, warga yang terseret ombak sebanyak 17 orang dan 5 orang diantaranya masih hilang. Jadi untuk keseluruhan jumlah korban dari 3 lokasi tersebut ada 17 korban. Jadi 12 korban terselamatkan, jadi 5 korban belum diketemukan. Jadi 2 di Ujung Genteng di wilayah Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, 1 di Ombak Putih, dan 2 di wilayah Batu Bentang, wilayah Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas mengimbau kepada para wisatawan untuk berhati-hati saat bermain air maupun berenang di kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Antrian kendaraan terjadi sepanjang 4 km di ruas jalur Cirebon-Kuningan. Selengkapnya usai jeda.